Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang ekosistem. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada hewan yang berjalan di darat dan di udara, seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seperti seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya seperti populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi gangga. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup. Contohnya seperti persaingan singa dan harimau untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup makan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya seperti singa yang memakan rusa. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya seperti interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu penyerbukannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapat makanan dari pohon. Sebaliknya, pohon mangga rugi karena mangga diambil benalu. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya seperti interaksi bunga anggrek dan pohon. Bunga anggrek untung karena mendapatkan posisi baik dengan menumpang tumbuh di kulit pohon, sedangkan pohon tidak rugi ataupun untung. Interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup akan membentuk rantai makanan. Contohnya seperti satu rantai makanan berikut ini. Rumput adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang, lalu belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh katak, katak adalah konsumen dua atau sekunder. Katak dimakan oleh ular, ular adalah konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan oleh elang, elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan atau hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer, seperti bakteri, cacing, atau jamur. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, ataupun omnivora. Herbivora merupakan hewan pemakan tumbuhan, contohnya seperti belalang dan kuda. Karnivora merupakan hewan pemakan daging, contohnya seperti katak dan elang. Sedangkan omnivora suka makan tumbuhan sekaligus daging, contohnya seperti ayam dan monyet. Ekosistem bukan hanya hutan loh, ekosistem banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia.
Contohnya seperti sungai, hutan, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia, ekosistem kolam, dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. Yang pertama, ekosistem hutan. Hutan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. Yang kedua, ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselingi dengan pohon palem. Yang ketiga, ekosistem pada rumput, yaitu area rumput yang luas dan diselingi dengan semak. Yang keempat, ekosistem gurun atau padang pasir yang kering dan panas. Yang kelima, ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan saja, seperti cemara ataupun pinus. Yang keenam, ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Ekosistem air tawar contohnya seperti danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin contohnya terumbu karang dan laut dalam. Ekosistem air payau adalah peralihan antara air tawar dan air asin. Contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia, seperti penebangan hutan, pemburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Nah, setelah kamu tahu tentang ekosistem, gimana ya biar jadi bijak? Ya, kamu bisa membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem. Mudah kok. Kita bisa mulai dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, ataupun menanam pohon. Jika kalian berwisata ke tempat alam, ingat, jangan buang sampah sembarangan atau merusak tanaman di sana ya.